Halo sahabat Bravo, dan kita kembali lagi ke bagian ketiga. Tadi kita udah lakukan yang demo, lalu kemudian sekarang kita akan bahas sedikit teorinya nih. Apa sih latar belakangnya? Mungkin tadi kita ngobrol tentang demo, sekedar demo aja. Tapi ada nggak sih latar belakang teorinya? Yang saya suka, Bravo itu atau katakanlah Lego Serious Play itu sudah banyak banget risetnya, sudah banyak banget yang namanya jurnalnya. Gampangnya gampang banget, adalah bentuk dengan open source. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa googling langsung tentang teorinya. Tapi saya akan coba bantu untuk kali ini saya akan rakupkan 4 teori dasarnya ya. Baik, Lego Serious Play ini bisa dirangkum dari 4 teori dasar ini. Yang pertama adalah teori tentang play. Mohon maaf saya menggunakan terminologi atau jargon-jargon bahasa Inggris, tapi tentunya nanti akan saya translate juga atau saya sampaikan juga dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah hand knowledge. Tadi ada yang pernah dengar juga ketika demo kita dengar dengan hand knowledge ya. Yang ketiga constructionism ya. Yang keempat adalah imagination. Jadi 4 hal ini yang saya coba rangkumkan dari berbagai macam jurnal penelitian, baik itu jurnal penelitian psikologi, business development ya, sampai itu kepada strategic management ya. Jadi 3 jurnal ini atau 3 bidang ini dirangkumkan dalam Lego Serious Play dalam 4 hal ini. Oke, yang pertama kita akan coba ngobrol tentang play. Apa sih itu play? Kalau tadi teman-teman memperhatikan, Bapak Ibu memperhatikan, ternyata play itu adalah sesuatu yang limited, terbatas, structured, punya strukturnya kapan mulainya, pertengahan, dan juga akhirnya. Dan voluntary. Jadi yang tadi main mungkin Diana ya voluntary ya. Jadi artinya lebih kepada sukarela gitu ya. Kalau ini nggak sukarela maka susah banget Bapak Ibu untuk mengkategorikan ini sebagai play atau permainan. 4 komponen dari permainan itu yang kita selalu gadang-gadangkan dalam bermain itu adalah 4 hal ini ya. Dari sisi fisikal, ya tadi bentuknya dengan bentuk legonya ya. Lalu kemudian mentalnya harus mikir juga, ternyata dalam bermain itu nggak cuma sekedar main aja tapi punya tugas mental ya. Berikutnya emosional juga. Nah, tadi mungkin dilihat juga bagaimana ekspresi, kalau tadi cuma lihat dari tangan, tapi terdengar juga dari suara, apakah ada tawa, ada canda gitu ya, ada emosional. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah nggak dengan bermain justru malah mempererat persahabatan, malah jadi saudara banget, atau sebaliknya, dengan bermain justru malah pecah persahabatan, pecah persaudaraan. Ada ya, wah main kartu ya, saking asiknya lupa pulang. Tapi main kartu juga jadinya ribut. Wah, curang lu, dan sebagainya gitu ya. Nah, berikutnya tadi, sosial dilakukan oleh lebih dari 1 orang. Jadi berdua itu bisa dilakukan ya. Nah, Lego Serious Play memanfaatkan hal ini plus juga dengan yang namanya storytelling dan metafora. Ini yang disebut dengan rangkaian play itu sendiri dalam Lego Serious Play. Oke, baik. Ini teori yang kedua ya. Teori yang kedua adalah hand knowledge. Tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata ada hubungannya dari, nah ini bukan psikologi nih, Bapak Ibu. Ini udah biologi. Kalau biologi itu namanya ilmu yang cukup pasti ya, dibanding misalnya ilmu sosial. Nah, coba kita lihat nih, maksudnya ilmu yang pasti itu gimana sih? Nah, ini diteliti dari fungsi kerja otak kita. Nah, kalau otak kita petakan, yang mana yang paling besar nih? Coba saya zoom in dulu ya untuk gambar yang ini. Nah, terlihat di sini ya, ini kalau gambarnya otak kita digambar seperti manusia atau homunculus, bahasanya seperti itu ya. Nah, ternyata otak kita tuh mengendalikan dari otak kita tuh mengendalikan wajah dulu tuh paling besar. Yang kedua yang paling besar apalagi sih? Ternyata adalah tangan. Begitu ya. Jadi ketika kita manusia itu memanfaatkan dengan tangan kita, itu bahkan kalau misalnya dirujuk lagi sampai ke teori evolusi ya. Mulai dari manusia itu berburu, bercocok tanam, sekarang kita main handphone, main gadget juga pakai tangan. Ada yang lebih gila lagi kan ya? Main handphone sambil nyetir lagi. Nah, dua-duanya pakai tangan tuh. Dan ternyata itu dikendalikan oleh otak kita. Sama seperti anak kecil ya. Kalau anak kecil kita berikan jari, mereka juga genggam. Anak kecil juga mengenal dunianya dengan tangannya dan masukin ke mulut kadang-kadang sentuh-sentuh dan sebagainya. Dan dengan Lego kita menyentuh Legonya. Inilah yang kedua dengan hand knowledge. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, inilah tentang hand knowledge. Yang berikutnya adalah constructionism. Nah, saya pengen tunjukkan 2 gambar seperti ini ya. Yang pertama adalah gambar ini. Yang sebelah kiri itu denah rumah gitu ya. Yang sebelah kanan itu adalah model dari rumahnya. Anggap aja seperti kalau misalnya Bapak Ibu nih mau beli rumah, lalu kemudian pengen cari dong rumahnya seperti apa sih? Mungkin kita bisa lihat di bentuk yang nomor 1, denah rumahnya. Tapi lebih enak, lebih nyaman, dan lebih nyaman juga buat otak kita. Maksudnya bukan cuma nyaman hati ya, ternyata nyaman buat otak kita adalah untuk datang lihat rumah contohnya.
Nah, inilah yang diusung oleh Seymour Papert, ya, salah satu muridnya dari teori perkembangan manusia, ya, dari Piaget. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa bagaimana manusia mengenal dunianya adalah dengan membangun apa yang di luar dari dirinya. Nah, maka dengan membangun tersebut, kita jadi lebih mengenal tentang diri kita sendiri. Nah, coba yuk kita zoom out lagi sedikit. Nah, sudah kelihatan ya. Tadi lihat proses daripada bermain Lego. Tadi kita ada contohnya, salah satu volunteer adalah dengan Diana. Ibu Diana milih-milih bentuk Legonya, lalu kemudian membangun sesuatu yang tadinya nggak ada, terus kemudian jadi ada. Tapi ternyata apa yang dibangun? Yang dibangun adalah pengetahuan yang ada dalam dirinya. Inilah yang disebut dengan constructionism. Oke, baik. Yang berikutnya yang keempat, ini yang terakhir nih. Ini kata kunci yang berikutnya adalah imagination. Jadi memang kita harus bermain dengan imagination, artinya bermain dengan imajinasi. Nah, ternyata kalau ngomongin tentang kreativitas, kreativitas dalam bentuk yang kita pakai adalah dengan Lego, kita bisa melihat 3 jenis kreativitas sekaligus. Yang pertama adalah kreativitas untuk menciptakan. Jadi imajinasi kita tuh ternyata mampu untuk menciptakan. Tadi ya, dari yang nggak ada, jadi ada. Menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Yang kedua, menjelaskan. Nah, ini juga imajinasi untuk deskriptif ya, menjelaskan. Pernah nggak nih, mungkin Bapak Ibu punya kasus ya, di mana waktu masa sekolah dulu, masa kuliah dulu, ada yang mungkin dosennya pinter banget, mungkin profesor banget, tapi ketika menjelaskan, kayaknya ribet banget ya, kita nggak dapet gitu loh penjelasannya. Nah, mungkin imajinasi dalam deskriptifnya mungkin agak cenderung kurang. Atau dunia kita, dunia kerja ya, ketika atasan harus menjelaskan kepada timnya, ya, seorang leader menjelaskan kepada timnya bagaimana menjalankan suatu pekerjaan. Nah, kadang-kadang ada yang bilang, wah ini kok kayaknya nggak jelas ya instruksinya ya. Atau malah sebaliknya, saya merasa saya udah jelas tapi kok nggak tergambar ya kepada rekan kerja saya, kepada tim kerja saya untuk mengeksekusi. Nah, inilah disebutnya juga dengan imagination-nya yang deskriptif. Yang ketiga ini adalah tantangan. Jadi kita menjadi kreatif ketika kita di bawah tantangan. Tadi contohnya apa? Membangun Lego dalam waktu 30 detik. Membangun Lego dalam waktu 1 menit. Lalu kemudian menceritakan bentuk Legonya. Tantangan-tantangan itu yang sebenarnya kita jarang ketemu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga respon yang dilakukan adalah respon-respon yang original banget. Respon-respon yang spontan, respon-respon yang genuine, yang tulus begitu ya. Nah, sehingga dalam Lego inilah yang kita lakukan. Kita creating something new, kita juga describing something new, dan juga kita dapat challenge ya dari fasilitatornya. Nah, kira-kira 4 hal tersebut yang memang membangun semua bentuk Lego tersebut. Dan jangan lupa bahwa ternyata dalam setiap rangkaian kita menggunakan yang namanya storytelling dan metaphors, artinya metafora. Bercerita dan juga melakukan metafora. Bisa jadi warnanya, dari bentuknya, ini yang bisa terjadi. Dan itulah yang akhirnya membangun nih semua seperti gambaran seperti ini. Nah, kadang-kadang kita imajinasinya seperti ini ya. Kita pakai gitar-gitaran gitu ya. Padahal ini adalah raket ya, tapi serasanya serasa gitar. Nah, modelnya seperti ini. Jadi ketika di sini kita bisa menceritakan sesuatu berdasarkan dari atau storytelling berdasarkan dari metafora kita. Baik, kita akan lanjut ya tentang rangkumannya. Dan rangkumannya adalah 4 hal tadi ya. Yang satu tentang play atau bermain. Yang kedua adalah hand knowledge atau pengetahuan dari tangan. Yang ketiga adalah constructionism. Yang keempat adalah imagination. Jadi 4 dasar teori ini yang membentuk bahwa oh ini toh yang disebut dengan Lego Serious Play. Jadi beda ya Bapak Ibu dengan main Lego versus dengan Lego Serious Play. Jadi berbeda banget. Silakan hubungi kami bagaimana kita bisa menggunakan LSP dalam tujuan kita berkomunikasi ya dengan orang dewasa. Contohnya di sini ada social bondingnya, dapat emotional expression-nya, dan juga kita mengembangkan kemampuan atau kognisi kita ya, kemampuan berpikir kita ya. Lalu kemudian yang keempat kita juga bisa mengadakan yang namanya menumbuhkan jiwa kompetisi gitu. Nah, intinya bahwa LSP itu adalah menurunkan batas dari apa yang kita tahu ke yang saya pikir saya tahu, tapi saya nggak tahu ya. Nah, ternyata saya tahu loh. Dari yang 5-10% piramida di atas itu menjadi kita buka ke 90-95%. Ini yang kita lakukan dalam LSP. Oke, baik. Begitu saja, ini adalah bagian untuk teori daripada LSP yang mungkin berguna buat Bapak Ibu yang belum pernah mengalami Lego Serious Play sama sekali. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi kami di Bravo Sinergi Solusi dengan nomor telepon dan juga email yang ada tersedia di layar ini.
Baik Bapak Ibu, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan salam Bravo!